Anak Misela? How are you today, class? I'm fine, alhamdulillah. And you? Pasti semuanya baik-baik saja ya, nak. Nah, hari ini di video ini Miss Ella akan mengajarkan tematik. Ya, tematik 5I. Nah, sebelum Miss Ella mulai pelajaran, sebaiknya kita mengucap Bismillahirrohmanirrohim. Baik, semuanya buka buku tematik 5I-nya halaman 27 sampai nanti halaman 30. Nah, semalam nak kita udah belajar tentang letak geografi dan astronomis Indonesia atau di muka bumi ini. Nah, manusia yang hidup di muka bumi ini harus menyesuaikan diri dengan kenampakan alam yang ada di muka bumi ini, tahu letak geografisnya. Nah, upaya manusia menyesuaikan diri dengan kenampakan alam itu disebut adaptasi. Ingat ya nak ya, upaya menyesuaikan diri dengan lingkungan alam itu namanya adaptasi. Oke? Kemudian kemampuan manusia dalam menyesuaikan diri dengan kenampakan alam itu namanya adaptabilitas ya, adaptabilitas. Nah, open your book page 29. Nah, buka bukunya halaman 29. Nah, Miss Ella mau kalian garis bawahi nanti apa pengertian adaptasi dan apa itu adaptabilitas ya nak. Oke. Adaptasi tadi sudah tahu semuanya, upaya manusia menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian adaptasi itu bermacam-macam nak, ada 5 ya, terbagi ada 5, yaitu yang pertama adalah adaptasi fisiologis ya, fisiologis. Nah, apa itu adaptasi fisiologis? Penyesuaian fungsi kerja organ tubuh manusia. Organ tubuh manusia ini ya, organ tubuh yang ada di kita ini dengan keadaan alamnya nak. Ya, jadi penyesuaian organ tubuh kita ini dengan keadaan alamnya itu namanya adaptasi fisiologi. Contohnya seperti apa, Miss? Contohnya gini. Orang yang hidup di pegunungan itu memiliki paru-paru yang besar, yang lebar, ya, yang besar. Nah, daripada orang yang hidup di daerah pantai, ya, pesisir pantai. Kenapa, nak? Karena untuk menampung udara sebanyak-banyaknya, karena kadar oksigen di pegunungan lebih rendah daripada di daerah pantai, pesisir pantai. Nah, seperti itu ya nak, itu namanya adaptasi fisiologi. Ngerti ya nak, Miss? Baik, ada yang mau ditanya nak Miss Ella tentang adaptasi fisiologis? Sudah tahu semuanya. Oke, yang kedua itu adalah adaptasi morfologis. Nah, adaptasi morfologis itu adalah penyesuaian bentuk tubuh ya, bentuk tubuh terhadap kondisi geografis di daerahnya ya. Nah, yang tadi fisiologis tadi apa nak? Iya, organ tubuh. Kalau yang ini bentuk tubuh. Contohnya apa sih, Miss, adaptasi morfologis itu? Nah, contohnya itu misalkan orang penduduk di daerah kutub utara, ya, di daerah kutub lah ya nak, memiliki bentuk tubuh pendek dan kekar. Nah, kenapa? Karena dia agar mengurangi pengeluaran panas badannya supaya mereka tidak kedinginan nak. Nah, bedanya dengan orang-orang yang di Afrika. Orang-orang Afrika kan kalian lihat tinggi dan agak ramping kan nak. Nah, itu dia pelepasan
kalori yang ada di tubuhnya, panas yang ada di tubuhnya itu tinggi agar supaya mereka tidak kepanasan. Itulah dia contoh adaptasi morfologi. Baik, anak Misela sudah mengerti? Nah, lanjut kita yang ketiga. Pasti semua ngerti ya. Ini gampang kok, nah gampang. Yang ketiga adalah adaptasi budaya ya, adaptasi budaya. Nah, apa tuh ya Miss adaptasi budaya? Penyesuaian dengan apa itu ya Miss? Nah, itu penyesuaian dengan itu kebiasaan-kebiasaan penduduk untuk menyikapi keadaan di lingkungan tempat tinggalnya. Ya, contohnya tadi orang yang di kutub utara, penduduk Eskimo ya namanya nak, di utara, di kutub utara. Nah, mereka kamu lihat rumahnya tidak seperti kita karena rumahnya itu tersusun dari balok-balok es. Nah, itu salah satu kebudayaan, kebiasaan penduduk di situ, kebudayaannya itu ya. Kenapa? Karena dia menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungannya ya nak. Oke, lanjut yang keempat. Sebelumnya ada pertanyaan? Nggak ada ya nak ya. Yang keempat. Baik anak Misela. Yang keempat, dan ini ternyata delas ya nak ya, bukan 5 ya, sampai 4. Oke, yang keempat adalah adaptasi bahan makanan. Nah, kalau cerita makanan ya, bahan makanan nih, anak Misela udah sarapan semuanya? Sudah ya. Nah, adaptasi bahan makanan, namanya juga udah makanan, berarti penyesuaian makanan ya, bahan-bahan makanan dengan yang ada tersedia di alam sekitarnya ya, di tempat dia hidup. Nah, contohnya apa adaptasi bahan makanan? Contohnya orang-orang yang hidup di pegunungan, mereka biasanya makannya dengan tumbuh-tumbuhan ya nak, tanaman, buah-buahan. Nah, berbeda dengan orang yang hidup di daerah pantai. Mereka biasanya itu mengkonsumsi makanan seperti ikan, udang, nah seperti itu. Nah, itu namanya adaptasi bahan makanan. Baik. Nah, anak Misela, setelah yang 4 ini tentang adaptasi ini, kalian harus tulis di buku tulis, buat bagannya dan buat contohnya. Oke, buat bagannya seperti ini, dan di bawah ini, di bawahnya buat pengertian dan contohnya ya nak ya, pengertian dan contohnya. Oke, buat pengertian dan contohnya. Baik, yang semuanya ya nak ya, semuanya. Oke. Nah, buat di buku tulis, kemudian fotokan ke Misela. Oke, baik. Anak Misela, adaptasi ini enggak hanya berlaku untuk penduduk yang tinggal di daerah itu, enggak. Tetapi untuk pendatang ya, pendatang yang datang di daerah itu, mereka juga harus menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan yang mereka datangi gitu ya. Untuk apa itu Miss? Supaya terciptanya kerukunan dan persatuan ya, kerukunan dan persatuan. Jadi nggak hanya penduduk itu aja yang harus beradaptasi menyesuaikan diri gitu kan, tetapi penduduk yang datang ya, penduduk yang datang, orang yang datang mengunjungi lingkungan tersebut, mereka juga harus beradaptasi dengan lingkungan itu. Oke. Sekian video Miss hari ini tentang adaptasi. Kalau ada pertanyaan, silahkan tanya di kolom komentar atau langsung di classroom. Baik, jangan lupa kerjakan tugasnya dan kirim langsung, klik ke tugasnya. Oke, assalamualaikum, sehamdallah Miss. Alhamdulillahirobbilalamin.